Kemudian ada difusi budaya. Nah, difusi budaya ini merupakan proses penyebaran suatu budaya dari satu individu ke individu lainnya. Nah, ada beberapa contoh seperti relokasi. Ya, jadi kalau relokasi itu dari yang awalnya dia budaya di suatu tempat, budaya tersebut berpindah dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Sehingga yang di tempat asal itu berkurang influence-nya dan menimbulkan influence baru atau pengaruh baru di tempat tujuan. Lalu expansion. Nah, expansion ini di mana budaya itu menyebar ke tempat berbeda, tapi tetap mempertahankan pengaruhnya di tempat asal. Nah, jadi mirip relokasi, dia ada yang pindah ke tempat lain, tapi yang di tempat asal dia masih ada. Ya, lalu ada contagious, itu penyebaran budaya secara pasif dan cepat, atau viral gitu ya. Kenapa contagious? Karena ini menyebarnya seperti virus gitu kan, viral. Dan biasanya disebarkan melalui media massa atau karena globalisasi sekarang gitu ya. Dunia semakin terkonek satu sama lain sehingga penyebaran informasi makin cepat dan penyebaran budaya-budaya juga makin cepat juga. Jadi salah satunya adalah persebaran budaya di internet itu termasuk contagious seperti tren-tren terkini gitu ya. Lalu ada hierarchical yaitu budaya yang menyebar dari individu yang lebih penting ke yang memiliki kepentingan lebih kurang. Nah, misalnya ada yang kita analogikan pakai informasi aja. Misalnya di sini ada pas sekolah ya, dia memberi informasi dulu pasti ke wali kelas. Nah, baru wali kelas yang menyebarkan informasinya ke murid-murid seperti itu ya. Lalu ada stimulus, yaitu ketika budaya menyebar ke suatu tempat, budaya tersebut berubah. Nah, di sini contohnya adalah em, ketika franchise, gitu ya. Misalnya McD. Nah, McD kan awal tuh dari USA atau Amerika Serikat. Nah, ketika dia menyebar dan membuka gerainya di banyak tempat, misalnya di Indonesia, dia pasti akan menyesuaikan. Misalnya ada nasi uduk McD gulai. Nah, itu contohnya stimulus ya. Dia beradaptasi. Lalu maladaptif. Ya, dia menyebar tapi tidak cocok dengan tempat tersebut. Tuh. Contohnya misalnya kayak budaya pakai celana jeans kemudian diterapkan di negara-negara yang beriklim dingin kan kurang cocok. Oke, lalu ada model akulturasi Berry. Nah, model akulturasi itu merupakan proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, dan di sini ada dibagi menjadi kuadran gitu ya. Ada asimilasi, integrasi, marginalisasi, dan separasi. Jadi ketika marginalisasi, suatu kebudayaan yang menyebar ke tempat lain itu tidak diterima di tempat lain tersebut, dan budaya yang menyebar tersebut tidak menerima bahwa budaya mereka sama dengan budaya tempat asal gitu ya. Lalu untuk asimilasi, mereka diterima oleh hostnya atau tujuannya, tapi budaya tersebut sudah tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari budaya asal gitu ya. Nah, dari gampang ini A, B gitu ya. Ada lokasinya gitu. Nah, budaya ini adalah X. Nah, jadi marginalisasi, dia X pindah dari A ke B, X tidak dianggap sama B, dan X nggak menganggap dirinya A gitu ya. Lalu kalau asimilasi, dia X pindah ke B, X-nya tidak menganggap dia A tapi diterima sama B gitu ya. Lalu integration, ya dia diterima oleh B tapi tetap mempertahankan identitas dia gitu ya sebagai sama dengan budaya asal dia gitu. Lalu separasi, dia tidak diterima oleh B tapi tetap mempertahankan identitas dia sebagai A gitu ya.
Nah, ini contohnya ada integrasi itu multikultural, lalu asimilasi itu multimport, separasi, segregasi sama aja kayak segregasi, lalu marginalisasi sama aja kayak eksklusi gitu ya. Nah, lalu ada imperialisme budaya. Nah, imperialisme budaya merupakan dominasi budaya tertentu terhadap budaya lainnya yang lebih lemah. Nah, ini bisa lewat beberapa cara gitu ya. Misalnya perdagangan, eh, bisa lewat organisasi dagang atau ekonomi. Misalnya ya udah kayak maraknya brand-brand luar negeri di Indonesia contohnya. Tuh. Lalu berdasarkan militer juga bisa ketika budaya lain itu mengenforce gitu ya kebudayaan lainnya melalui militer gitu ya. Misalnya genosida. Lalu politik. Nah, misalnya di suatu negara ada budaya yang mayoritas. Nah, budaya mayoritasnya kemudian dia melemahkan budaya lainnya gitu. Contohnya di Tiongkok, di mana suku Han atau etnis Han ya, etnis Han di sini eh, menjadi etnis yang superior di Tiongkok ya. Dengan pemerintah komunis Tiongkok itu mencoba mensignification atau memindahkan orang-orang Han gitu ke wilayah-wilayah luar seperti Tibet dan Turkestan gitu ya. Sehingga pengaruh-pengaruh etnis seperti Uighur dan Tibet itu makin berkurang. Lalu ada folk versus pop culture. Nah, bedanya itu apa? Jadi folk ini sama aja kayak budaya tradisional yang dipraktikkan oleh kelompok kecil gitu ya. Maksudnya tidak dilakukan secara masif gitu. Tidak dilakukan secara masif, hanya kecil-kecilan di daerah tertentu dan menjadi identitas tertentu bagi seseorang. Lalu dia sifatnya itu cenderung mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada atau namanya konservatif ya. Lalu dia mengikuti adat istiadat lokal. Lalu pop atau popular culture itu dipraktikkan oleh kelompok yang besar, gitu ya, yang sifatnya itu mendunia. Nah, ini juga salah satu peran dari globalisasi juga, peran internet dan pada informasi beredar. Lalu dia ini mengancam budaya tradisional yang udah ada. Nah, tapi si pop culture ini mudah berubah-ubah karena dia misalnya tren itu pasti cepat untuk berubah gitu ya. Karena informasi cepat beredar, trennya juga cepat untuk berganti.